Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, yakni Bapak Muhammad Yusuf Kalla ataupun Pak JK, hari ini melaksanakan kegiatan konferensi pers dalam rangka menjawab isu-isu miring dan juga mungkin tuduhan liar terhadap beliau, yang utamanya mengenai dugaan penistaan agama yang ini sudah dilaporkan kalau nggak salah puluhan organisasi, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa loh. Kemudian mengenai jasa Pak Jokowi. Ya, ketika konferensi pers itu Pak JK sambil gemeter dan juga sedikit emosi gitu ya kan. Dan menurut Pak JK, ada 2 orang yang sangat ingin bertemu dengan beliau. Apakah salah satunya ini Roy Suryo? Waduh. Kira-kira dalam rangka apa ya? Apakah mau minta perlindungan si Roy Suryonya? Waduh, nanti kita simak videonya. Karena saya juga punya tayangan di mana Polda Metro Jaya melalui Dirkrimumnya mengumumkan sebuah hal yang mungkin ini bisa mengubur dalam-dalam penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya, ataupun orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, teman-teman. Nah, Dirkrimum Pak Iman itu mengatakan dan juga menegaskan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu benar dan juga otentik dan sudah diakui oleh pihak UGM. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Jadi Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya, para tersangka klaster pertama, siap-siap Anda masuk bui ya. Ya mungkin akhir bulan ini, teman-teman, sesuai dengan prediksi di Aswan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah Pak demo, Jokowi, sudahlah, kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain, sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Pak JK yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Wow. Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ya mungkin gini ya Pak ya, saya jelaskan dulu sebagai orang yang mengikuti kasus ijazah ini dari awal. Dan mungkin Pak JK kurang mengikuti gitu ya kan. Kita langsung saja Pak, digelar perkara khusus di Desember akhir tahun kemarin. Polda Metro sudah menunjukkan ijazah Pak Jokowi kepada Roy Suryo, kepada Tifa, dan juga mungkin para tersangka klaster pertama. Dan juga penasihat hukumnya. Tapi apa yang terjadi Pak? Persoalan ini tidak selesai. Gerombolan ini, pembenci-pembenci Pak Jokowi ini, masih saja mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan di dalam dokumen ijazah Pak Jokowi. Sampai-sampai Roy Suryo waktu itu mengatakan, embossnya tuh gini, watermarknya gini, fotonya tuh gini, baru bukan lama. Masih aja ada alasan Pak untuk menyerang Pak Jokowi. Jadi sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, tapi niat dari gerombolan pembenci ini yang memang bukan hanya niatnya untuk mengusut ijazah, tapi memang mau menggerus elektabilitas dan juga mungkin kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Itu target mereka Pak. Jadi ini agak-agak sulit memang kalau kita tidak mengikuti Pak. Ya walaupun Pak JK mengatakan yakin ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi apakah Roy Suryo akan percaya dengan ucapan Bapak? Takutnya nih Pak ya, Roy Suryo nanti mengatakan, kok bisa JK itu mengatakan ijazah Jokowi asli? Memang dia ahli digital forensik? Emang dia ahli ini? Nah, itu omongan-omongan Roy Suryo Pak selama ini. Dan mungkin Bapak kurang update mengenai tingkah dan perilaku gerombolan pembenci ini. Nah itu sedikit brainstorming Pak ya. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu
Apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dua Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Enggak, Pak. Ada nggak? Enggak. Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak juga. Enggak. Betul. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Rismon mau Mana ketemu jadi? Pak JK. Hah? Minta waktu. Nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang minta. Saya tolak. Roy Suryo mau ketemu. Saya tolak. Roy juga mau ketemu. Demi saya mau netral. Wow. Mana itu? Ini. Keren Pak JK, keren. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 Roy orang. Suryo mau ketemu Pak JK. Wow. Mau menunggangi lagi tuh Roy Suryo. Ya, berikan buku, dia kasih buku saya. Oh, Roy Suryo mau kasih buku. Ditemani oleh beberapa orang. Atau Rismon yang mau kasih buku. Saya tidak mau campur di urusan. Wow. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Jadi saya marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Jadi jangan terima. Dia bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Aku bertugas di sana, saya tahulah peristiwa berdarah itu semuanya. Bagaimana polemik terjadi di sana. Dan ini dilihat potret oleh Pak Yusuf Kalla. Suka tidak suka, pada saat itu Pak Yusuf Kalla menjadi mediator pada saat Betul, itu. sepakat. Jadi Pak Riki mengikutin ya. Saya ikuti. Pada saat Pak Yusuf Kalla melakukan mediasi Betul, itu, Pak Riki ada di lapangan. Ada di lapangan saya. Dan saya tahu bagaimana beliau ini untuk memberikan pencerahan kepada kedua belah pihak. Karena kita juga bersaudara, makanya di Ambon itu ada Katong Samo Basudara katanya kan. Nah inilah diangkat oleh Pak Yusuf Kalla sehingga untuk mendamaikan mereka. Sejak turunnya Pak Yusuf Kalla sudah mulai meredah itu. Ketegangan yang ada di Maluku. Ini rekam jejak beliau. Nah, saya yang positif, saya katakan positif. Ya. Nah, dalam perjalanan ini, yang muncullah kemarin kan gitu kan. Pada saat beliau memberikan tausiah mungkin ya. Nah, kalau menurut kacamata pandang saya, sebagai orang yang beriman, orang yang mempunyai kadar reserse, saya mengatakan bahwa sebenarnya tujuan beliau itu bukan menistakan salah satu agama. Mungkin saya berseberangan kepada mereka, silakan, nggak apa-apa. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Memang ada kata-kata Pak Yusuf Kalla yang meleset, tidak sesuai dengan konteksnya lagi. Tapi tujuan beliau ini, kalau saya simak, itu mengikuti peristiwa yang di Maluku itu begitu hebatnya. Pertikaian yang terjadi, akhirnya dikatakan tuh seolah-olah ini adalah kerusuhan agama, padahal itu hanya orang-orang tertentu yang membuat situasional itu. Ingat loh, pela gandong di Maluku itu sangat kuat. Nah ini yang dipegang oleh Pak Yusuf Kalla. Ya mungkin pada saat beliau memberikan tausiah, tercetuslah ini. Memang di ajaran Kristen tuh, yang namanya di Alkitab tidak pernah dikatakan tuh adanya mati syahid apabila halal darahnya orang Muslim atau siapapun. Tapi saya yakin juga, saya sudah baca Al-Quran juga. Di Al-Quran pun tidak pernah diajarkan tentang masalah itu. Tetap masalah kasih. Ya. Jadi semua agama itu mengajarkan kasih. Nah, mungkin ini petikan beliau nih lah jadi offside, diangkat ke permukaan oleh orang-orang tertentu, apalagi mempunyai tujuan-tujuan tertentu, mengatasnamakan agama lah, dalam golongan tertentu lah, melaporkan Pak Yusuf Kalla ke pihak kepolisian. Polisi juga tidak boleh tidak menerima.
Setiap laporan pengaduan dari masyarakat dia terima. Tentu semua kan akan dianalisis. Betul. Nanti dalam klarifikasi nanti Pak Yusuf Kalla akan memberikan penjelasannya tentang apa yang dia sampaikan. Dan saya yakin bahwa pihak penyidik akan netral tentang masalah ini, Pak. Saya kan mantan penyidik. Kalau saya melihat kacamata pandang sepintas daripada sepotong critical point itu, nggak ada niat beliau untuk menistanakan salah satu agama. Ya ini kita mari sama-sama cerdas kita berpikir gitu loh. Cuma memang salahnya ya kenapa harus mengucapkan dua pointer ini baik Muslim maupun Kristen. Padahal dua-duanya sama-sama kan dibilang mati syahid itu. Iya. Nah di sini konteks inilah yang salah. Tapi tujuannya bukan itu. Ya tapi namanya manusia, kita manusia yang beriman nih. Masa sih kita kan tidak ada yang sempurna Pak Budi. Ada saja yang salah, ada yang mungkin meleset, ada yang mungkin kita lupa, khilaf. Katanya kita bangsa Indonesia, bangsa berbudaya, bangsa pemaaf. Kok itu dibuat jadi motor untuk menjatuhkan seseorang? Janganlah. Ya. Menurut hemat saya sudahilah. Alangkah enaknya kita duduk berdampingan, menyelesaikan ini dengan soft, dengan pikiran yang jernih. Jangan dikit-dikit lari hukum. Hal-hal yang tidak mendasar hukum. Padahal itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu loh kira-kira Pak Budi. Jadi menurut pandangan Pak Jenderal, dua kalimat itu atau dua kata itu ya anggap bahwa ada ajaran Kristen itu sama seperti Islam, menyuruh juga untuk syahid. Secara itu memang salah. Ya. Tetapi Pak Yusuf tidak ada niat jahat, itu ya. Pemahaman dan penilaian Pak Jenderal terhadap case ini seperti itu. Iya. Oke. Nah, terhadap banyaknya LP itu dengan pemahaman seperti ini, karena kan semua LP itu kan diterima Pak, keluar LP-nya kan gitu ya, kecuali nggak diterima ya kan, artinya kalau pemahaman saya ketika kita memberi ke SPKT, kita melaporkan sesuatu dugaan tindak pidana, kalau misalnya tidak memenuhi unsur LP-nya nggak keluar kan gitu ya Pak. Nah ini kan LP-nya keluar. Nah bagaimana nanti menuju prosesnya, apakah itu kemudian akan SP2 lidik atau apa atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi begini ya. Kan saya sudah katakan bahwa setiap laporan pengaduan yang ada dari masyarakat, polisi wajib untuk menerima. Iya. Tentu setelah diterima di SPKT, nanti kan akan diadakan penyelidikan, melihat ulangi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada, UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1, skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli
dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Waduh, kira-kira nih ya, ngapain Rismond dan juga Roy Suryo mau bertemu Pak JK? Ngapain kira-kira? Dan sepertinya Rismond mau ketemu Pak JK ini sebelum beredarnya video AI, sebelum Rismond dilaporkan ke polisi teman-teman oleh Pak JK. Dan sepertinya kalau kita tadi dengarkan omongan Pak JK, Rismond ini mau ketemu karena mau memberikan sebuah buku seperti yang dilakukan Rismond ketika datang ke beberapa fraksi-fraksi partai politik memberikan buku Gibran Endgame. Tapi ternyata Pak JK menolak Rismond dan juga menolak Roy Suryo. Ternyata Roy Suryo juga pengen ketemu, teman-teman. Tapi ditolak oleh Pak JK karena Pak JK tidak ingin masuk ke dalam pusaran kasus ijazah Pak Jokowi. Nggak mau terlibat lah mungkin ya, tidak mau mencampuri urusan ijazah Pak Jokowi karena mungkin Pak JK melihat wah ini sudah semakin carut marut gitu loh. Tapi kan tadi Pak JK mungkin bisa sedikit mendengarkan ucapan saya mengenai ya tunjukkan saja, berikan saja. Sepertinya itu sudah terlambat Pak, karena kasus ijazah Pak Jokowi ini, dugaan pencemaran nama baik ini sudah dikirimkan berkas perkaranya oleh Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan. Dan sebentar lagi P21. Finalisasi berkasnya kan setelah Rismond mendapatkan SP3. Jadi tersisa 2 tersangka plus 3 tersangka di klaster pertama. Jadi mungkin ada 5 tersangka. Cuman berkas perkara yang dikirimkan kepada Kejaksaan itu masih berkas perkara Roy Suryo dan juga Tifa. Jadi sepertinya klaster kedua ini dulu nih yang disikat habis sama Polda. Karena kan ya dari segi ancaman hukuman luar biasa teman-teman, 12 tahun. Dan ternyata ya di video ini saya salut, saya hormat kepada Pak JK. Saya memohon maaf kalau memang selama ini saya punya tuduhan-tuduhan yang aneh. Kalau memang saya punya punya tuduhan yang keliru terhadap Pak JK. Tapi saya pikir selama ini saya tidak pernah menuduh Pak JK yang tidak gitu ya kan. Saya hanya menganalisis video, menonton video dan lain sebagainya. Ya bukan saya takut, tapi ya kalau kita dengarkan penjelasan Bapak Riki Sitohang, bagaimana sepak terjang Pak JK, kalau mendengarkan bagaimana Pak JK tadi tidak mau bertemu Roy Suryo, tidak mau bertemu Rismond, itu kan sudah sangat luar biasa teman-teman. Itu sudah sangat membantu Pak Jokowi karena Pak JK tidak mau terseret dalam kasus ini. Ya mengenai isu-isu bohir dan segala macam, ya saya kan sudah jelaskan juga di video saya di 2 atau 3 minggu lalu. Karena ini jangan sampai menjadi bola liar. Nah, video Rismond yang beredar waktu itu juga sudah saya klarifikasi bahwa itu video AI. Jangan mudah dipercaya dan jangan mudah menuduh. Pak Jokowi pun di pidato acara ulang tahun YouTuber Nusantara juga mengingatkan kepada kita semua, jangan asal nuduh, jangan asal curiga, jangan asal nyebut nama. Karena ini bahaya teman-teman, ada delik hukumnya. Jadi ya kita ya perlu berhati-hati. Ya saya pikir juga tadi Pak JK sangat emosional gitu ya kan, dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dia yakin asli. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, apakah ucapan Pak JK itu akan dipercaya oleh Rismond? Bukan Rismond sih, tapi Roy Suryo. Kalau Rismond kan udah tobat dia, udah inilah ya, udah SP3. Nah Roy Suryo Pak, apakah dia akan percaya? Tifa, apakah dia akan percaya? Saya pikir tidak. Jadi agak sulit memang menyadarkan orang-orang ini Pak. Perlu treatment khusus gitu kepada Roy Suryo, Tifa dan juga para tersangka dan pembenci Jokowi lainnya.
Tapi tadi kita sudah dengarkan juga bagaimana penjelasan dari Polda Metro Jaya melalui Dirkrimum Polda Metro, yakni Bapak Iman Imanuddin mengenai ijazah Pak Jokowi yang sudah diklarifikasi, sudah dipastikan bahwa itu benar, asli dan lain sebagainya. Sekarang tinggal menunggu Roy Suryo masuk bui, dia segera mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini bersama dengan Tifa, melakukan penelitian-penelitian abal-abal, walaupun dia didukung katanya oleh inilah itulah, tapi ya kita lihat saja di pengadilan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.